In de onder 23 willen ze gewoon vaste basisspeler willen worden. Bij het Nederlandse elftal of bij Indonesische elftal, ja, dat zou ik nog niet weten, maar het is misschien ook wel leuk om daar te spelen. En natuurlijk met debuut maken hier in het eerste team. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin banyak sekali yang mengatakan bahwa sebenarnya ada satu sosok yang sebenarnya ini memiliki ketertarikan kuat untuk membela Indonesia. Namun ini akan menjadi PR besar bagi PSSI karena hingga saat ini PSSI tidak melakukan negosiasi secara langsung ya untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Ya, memang sosok Justin Hubner ini sedikit alot ya dalam negosiasi. Bahkan kita ketahui sebenarnya Justin Hubner ini juga memiliki beberapa peluang untuk membela Indonesia. Di sisi lain usianya juga masih muda, 19 tahun. Kemudian dirinya juga memiliki pengalaman dan juga beberapa kompetensi luar biasa selama di Eropa. Nah, saya akan membahas mengenai sosok kabar terbaru dari Justin Hubner ini dan juga bagaimana peluang-peluang Justin untuk kedepannya membela Indonesia. Awalnya saya heran dan juga saya sangat kaget. Mengapa demikian? Karena setiap saya melihat postingan dari pemain timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Mark Klok, kemudian beberapa pemain lainnya seperti Stefano Lillipali, saya melihat pasti ada komentar dari sosok Justin Hubner. Saya tidak tahu apa maksud dari sosok Justin Hubner ini, namun yang jelas saya melihatnya bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari kode yang dilakukan oleh Justin Hubner agar segera membela timnas Indonesia. Nah, namun di sini saya akan melihatnya sebenarnya potensi-potensi dari Justin Hubner ini apakah masih ada untuk membela timnas Indonesia. Nah, yang pertama di sini saya akan membahasnya sebenarnya dari sosok Justin Hubner ini ingin melanjutkan proses naturalisasi. Nah, mengapa demikian? Hal ini sudah terbukti dari statement dari sosok Justin Hubner. Justin Hubner mengatakan bahwa ia masih bersedia untuk melakukan proses negosiasi dan naturalisasi asal dalam tanda kutip ya, apa yang menjadi klausul menjadi WNI itu terpenuhi. Nah, ini adalah bagaimana pernyataan resmi dari sosok Justin Hubner yang saya kutip dari pembicaraan dia. Nah, namun di sisi lain, ini saya juga melihat bagaimana apa yang dimau oleh PSSI. Hal ini pun juga sudah diungkapkan oleh Erick Thohir, bahwa Erick Thohir pun mengatakan sebenarnya ketika ingin membela timnas Indonesia, yang harus dipentingkan adalah bagaimana lambang Garuda di dadanya terlebih dahulu. Untuk masalah klausul kontrak, uang, dan lain sebagainya, itu di nomor sekian, nomor 5, nomor 6, atau apa. Karena apa? Indonesia saat ini membutuhkan pemain nasionalis. Nah, itu versi dari PSSI. Nah, mungkin disinilah teman-teman, ini tidak menemukan titik temu. Nah, namun di sisi lain, saya melihat lagi bahwa sebenarnya ketika Indonesia saat melawan Palestina, ini banyak sekali komentar yang ditautkan oleh Justin Hubner kepada rekan-rekannya. Contoh saja Ivar Jenner. Nah, dia mengatakan good job, kemudian emote love dan lain sebagainya. Dan dia pun di Instagram selalu membentangkan atau memberikan caption Indonesia ketika membuat story. Kemudian di logo timnasnya dia kasih pin untuk agar semua yang melihat Instagramnya tahu bahwa dirinya menggunakan jersey Indonesia. Nah, ini adalah sebenarnya cara atau keinginan dari sosok Justin Hubner ini untuk membela Indonesia. Nah, kemudian ini akan menjadi pertanyaan, jika sudah tidak memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak ini, apakah kedepannya akan masih diproses untuk lanjutan naturalisasinya? Nah, ini kembali lagi menurut saya tontonnya, ini adalah kembali kepada keputusan pelatih. Mengapa demikian? Jika PSSI dan juga pihak Justin Hubner memiliki kesepakatan, tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang kita ketahui ya, sosok pemain muda yang memiliki potensi besar, apalagi saat ini membela Wolves di Liga Inggris, kemudian kontraknya juga akan berakhir di tahun 2025. Artinya prospek jangka panjang dari sosok Justin Hubner ini mulai terasa dan terlihat. Apalagi kita ketahui
juga bahwa sebenarnya Wolves ini bukan tim sembarangan di Inggris. Dari segi pembinaan, ini menjadi hal yang sangat bagus karena memang Wolves ini memiliki pemain-pemain bintang yang sangat bagus ya di Liga Inggris, dan juga jebolan-jebolan dari Wolves ini sudah memiliki karir yang sangat cemerlang, baik itu di Liga Eropa maupun di liga-liga lain. Nah, ini adalah poin pertama. Kemudian yang selanjutnya, apakah PSSI dan juga Justin Hubner ini kedepannya bisa juga melanjutkan proses naturalisasi? Tentu jawabannya juga masih bisa. Selain menjadi kebutuhan pelatih, tentu kita ketahui sosok Jordi Amat, kemudian nanti kita masih memiliki seperti Fahrudin, nah dan juga beberapa pemain-pemain yang saat ini sudah dikatakan berumur ya. Ini juga harus ada regenerasi. Ya, kita akui ya, kita masih memiliki sosok Rizky Ridho, kemudian Elkan Bagot, kemudian ada pemain-pemain lain seperti Andi Satrio, Hansa Muyama yang tidak dipanggil timnas saat ini. Namun kita ketahui semua back-back itu juga harus memiliki rotasi yang baik. Artinya memang rotasi itu antara tim utama dan tim pelapis itu tidak jauh bedanya. Itu terbukti dari timnas saat ini, ketika saat melawan Palestina kemarin diturunkanlah sosok Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Itu penampilannya tidak kalah baik antara Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Nah, begitupun dengan pelapis lainnya seperti Fahrudin ataupun Andi Satrio. Nah, inilah sebenarnya mengapa Coach Shin ini ingin atau menginginkan sekali untuk sosok Justin Hubner ini bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, di sela-sela itu juga Justin Hubner juga sudah mengatakan ya bahwa sebenarnya dia masih memiliki keinginan kuat untuk membela Indonesia. Bahkan memang dirinya pun sama sekali dalam tanda kutip ya tidak meremehkan atau menyampingkan Indonesia dibanding Belanda, karena ia sadar, ia tahu bahwa sebenarnya dia sudah pernah bergabung di timnas U19. Bahkan dirinya juga sudah menjadi kapten tim selama 2 pertandingan saat melawan Prancis dan juga Slovakia. Nah, artinya memang Justin Hubner ini dari segi kepemimpinan ini memang sudah menjadi idaman bagi pecinta sepak bola nasional, dan memang ini menjadi hal yang sangat bagus. Lantas ini akan menjadi PR ya, menurut saya akan menjadi PR dari diaspora untuk selalu memantau perkembangan dari sosok Justin Hubner ini, karena sosok Bapak Hamdan Hamidan pun juga sudah mengatakan ya walaupun saat ini sosok Justin Hubner ini tidak jodoh bersama timnas Indonesia, untuk di tahun berikutnya dia masih meyakini bahwa akan ada pembicaraan lagi. Nah, kita harus menunggu waktu teman-teman. Artinya klarifikasi dari sosok Justin Hubner ini mengenai dia masih ingin membela timnas Indonesia, kemudian PSSI sepertinya masih teguh dengan pendiriannya karena dia tidak ingin mementingkan dalam kutip uang terlebih dahulu, dia ingin Garuda di dada terlebih dahulu. Nah, ini memang menjadi PR bagi semua elemen ya, baik pihak Justin Hubner maupun PSSI, agar nantinya mendapatkan titik temu atau jalan tengah. Nah, hal inilah sebenarnya teman-teman yang memang membuat kita ya semakin penasaran apa langkah yang akan dilakukan oleh PSSI demi mendapatkan sosok Justin Hubner ini. Dan tentu ini akan kembali lagi ya bagaimana respon dari Justin Hubner. Nah, harapan dari pecinta sepak bola nasional tentu ini menjadi pembelajaran ya bagi kedua belah pihak, agar nantinya ketika pelatih memang menginginkan 1 pemain atau 2 pemain atau 3 pemain, baik federasi maupun pemain itu sama-sama sadar, dalam artian jika ingin memiliki tujuan yang sama tentu semuanya harus dipermudah. Nah, seperti itulah teman-teman, agar nantinya ya kita tidak terjadi lagi kasus seperti ini, karena kita ketahui ya proses dari kepindahan warga negara atau naturalisasi ini sangat panjang, dan menurut saya sia-sia saja kemarin Bapak Hamdan Hamidan mengurus. Artinya memang mubazir karena Justin Hubner tidak hadir saat di DPR, kemudian memang tidak hadir ketika interview. Nah, ini menjadi hal yang sangat serius untuk tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang sosok Justin Hubner ini? Apakah kalian masih setuju dirinya dinaturalisasi untuk tahun-tahun berikutnya atau tidak sama sekali? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.